Kira laga persahabatan, ternyata tragedi pembantai. Sakit hati gue bang. Gue 2 hari masuk gua kemarin. Kenapa emang? Malu fans MU gue ya kan keluar. Ya 7-0. Cal, kalau lu bilang menang gak nih? Menang. Liverpool menang. Menurut gua kayaknya sih enggak. Wah. Enggak. Nggak asik banget, Cal. Enggak. Tentang MU kalah. Oh, digilai bola. Sekarang tanggal berapa, Cal? 8. Oh, kirain tanggal 7. Kemarin 7 mah. Soalnya habis ada yang kalah 7-0. Ya. Guys. Saya ke gua dulu dah. Kenapa 7-0, guys? Ya, aduh. Gimana sih? Gimana bang ya? Kemarin sebenarnya gue ketar-ketir juga, Cal, karena kan MU lagi bagus-bagusnya tuh, Iya. apalagi habis juara apa? Carabao Cup. Terus orang-orang juga memprediksikan ini mah MU yang bakal menang. Ternyata Liverpool. Kukira laga persahabatan, ternyata tragedi pembantai. Gue kira big match, nggak taunya fun football. Kukira big match, ternyata charity. Ya, selamat datang kembali di programnya Digi Soccer, Digilai Bola bersama saya Agung Panelen dan Saya Muhyi Kalimamul Zuhri. kita sekarang akan membahas tentang Kekalahan telak MU 7-0 atas Liverpool di Anfield Stadium. wah, Mikal gimana tuh Mikal menanggapinya? Saya sebagai fans MU murka. 7-0. Ya, malu saya sebagai fans MU. Saya juga malu ini. Iya kan? Kok saya banyak Tapi banget ini golin ya. Wajar bang ya, karena gue lihat memang Liverpool setelah awal kemarin menang 2-0 ya lawan Wolverhampton ya, dia menemukan lagi ritme permainannya bang. Dan ketika lawan MU kemarin ternyata terlihat banget bahwa memang Liverpool kayaknya udah mulai nemu lagi nih. Ya kan, kunci permainan dia, ritme permainan dia gitu kan. Dengan Gakpo, Salah dan juga Nunes yang memang sama-sama lagi perform juga gitu. Jadi menurut gue memang layak MU untuk kebantai 7-0 gitu kan. Apalagi main juga di kandang Liverpool kan, di Anfield gitu. Jadi wajar lah gitu. Pembalasan di putaran pertama kemarin yang Liverpool kalah 2-1 kan gitu. Ya akhirnya trio nggak sadar, akhirnya sadar ya kan. Ya, trio nggak win. Nggak sadar. Nggak win lah. Nggak sadar. Oh ya, nggak sadar ya. Gakpo, Salah, Darwin. Mana. Silo ya, Cal. Hah, silo banget. Enggak, terus udah gitu, ini emas banget nih, Cip. Gila, ini emas banget nih. Gila. Tapi kalau secara strategi kan Erik ten Hag juga dia cukup cukup bijaksana lah dalam menanggapi kekalahannya itu kan. Dia nggak menyalahkan, tapi dia lebih ke formasi bertahan yang agak kelihatan kebuka banget kan. Gimana itu Mikal tuh? Ya memang juga kan setelah matchnya kelar gitu kan, gue baca juga di official Manchester United ya, kalau memang setelah pertandingan tersebut Erik ten Hag mengumpulkan para pemainnya lagi di Carrington buat nonton selebrasinya para pemain Liverpool. Jadi biar para pemain tuh sadar bahwa nih lu lihat nih Liverpool nih selebrasi terus 7 gol katanya. Biar mereka tuh pada mikir. Iya. Jadi maksud gue memang Erik ten Hag juga bilang memang sebenarnya ini adalah karena kesalahan taktik yang dipakai ya gitu. Karena kan memang MU berusaha untuk bermain terbuka karena mereka pede dengan kemenangan di awal di Old Trafford 2-1 kan. Mereka pikir bahwa Liverpool mungkin masih bisa terkena trap yang sama gitu kan, sama-sama diajak bermain open play gitu. Tapi ternyata beda. Ya kan, open play Liverpool di sini lebih kelihatan bagus gitu kan, karena MU juga dari backnya nggak tahu kenapa Casemiro juga match kemarin tuh benar-benar kayak nggak kelihatan banget bang, benar-benar lagi kayak itu orang kemana, biasanya kan nongol kan, ini benar-benar enggak. Bahkan Martinez pun sampai berkali-kali sama Salah digocek sana gocek sini kan, itu kelihatan banget kayak Varane ya. Iya, ini kayaknya emang MU lagi nggak tahu kenapa tiba-tiba lawan Liverpool langsung kebantai habis begini setelah jadi juara gitu kan. Berarti bukan faktor kelelahan juga, Cal? Bisa jadi sih bang. Gue bisa jadi ini sebagai faktor kelelahan ya, karena kan jadwal di Eropa ini termasuk padat bang ya. Ada ada Europa League, ada Carabao Cup, ada FA Cup, ada Premier League gitu. Jadi kayaknya juga mungkin para pemain MU yang dirotasi juga tidak terlalu banyak, akhirnya mungkin ada sedikit kelelahan. Tapi walaupun kelelahan ini bukan jadi faktor utama bang, ini pure karena taktiknya aja yang kalah, ETH sama Klopp. Gitu sih. Atau karena masih kegirangan, karena kan dia puasa gelarnya akhirnya terbuka. Akhirnya tercapai gitu loh dengan Piala Carabao ini kan, maksudnya apakah ini juga menjadi tsunami MU tsunami trofi anjay 7-0. itu akan jadi bercandaan 10 tahun kemudian tuh, Cal. 20 tahun bang, sama kayak Barca 82 sampai sekarang masih kita ingat aja terus kan. Oh iya.
Barca sama siapa? Milan ya? Sama Milan, sama Bayern Munchen 8-2 dibantai. Emang? Iya, Champions League. Oh, Champions League. Oh iya 8-2 ya. Iya. Sama kayak Jerman Brazil 7-1 ya. 1, iya. Jadi maksud gue memang ini pure memang gue nggak tahu ya, MU setelah juara harusnya kan mentalnya naik ya. Tapi kenapa ini malah turun performa, itu yang gue bingung. Ya mungkin karena faktor kelelahan, terus juga karena pemainnya yang dirotasi hanya itu aja sih bang. Kalau gue sebagai fans MU lihat ya gitu kan, hanya itu aja gitu. Jadi kayaknya memang MU ini butuh tambahan asupan pemain lagi gitu untuk Di segi apa nih? Maksudnya di posisi apa? bertahan sama gelandang. Karena kalau lu ngandelin Casemiro terus ya, terus ketika mungkin Casemiro cedera lu ganti dengan McTominay, itu kurang worth it gitu kan. Ataupun dengan Sabitzer masih oke lah, tapi kayaknya masih butuh stok-stok lagi gelandang dan back dan juga striker Mones sih Tapi kan kemarin McTominay main ya. main. Jadi itu dua ya, McTominay sama Casemiro. Fred juga main. Main kemarin 3 back. Kan tapi pengganti Tominay gantian masuknya, iya gantian. Emang sengaja rotasi kan. Cuma ya gitu, walaupun dirotasi tetap aja hasilnya nggak berubah, bahwa Liverpool makin mendominasi di babak kedua gitu kan. Iya. 7 gol bersarang di gawang De Gea. Mungkin De Gea juga ngasih frustasi ya. Dia juga setelah match kan bilang bahwa ini bakal benar-benar bikin dia kena, Mental. bukan mental, maksudnya kena kenangan banget lah di otak dia bahwa anjir 7-0 lawan Liverpool di Anfield Stadium, Iya. kekalahan terbesar MU. Sampai Bruno Fernandes juga minta diganti itu. Iya, itu dia Rame ganti tuh kan. karena sakit hati, karena gila lawan rival kan, Iya. kebantai segini telaknya. Bahkan sampai Garnacho pun kan sempet nangis juga kan setelah match berakhir gitu kan. Itu membuktikan bahwa memang para pemain MU ini juga staff-staff itu merasa kayak terpukul banget dengan kekalahan telak 7-0 di kandang Liverpool gitu. Nah kalau dari itu kan dari seginya MU ya, maksudnya kekalahan MU itu ya oke, dari tadi taktik, kelelahan mungkin dan lain-lain itu. Sementara kalau dari Liverpool sendiri, apakah ini juga menjadi titik balik Liverpool ya Cal ya? Iya, sepakat. Kalau yang tadinya kalah mulu kan dia, kalah imbang. Bahkan dihajar Madrid 5-2. Iya, kita aja nggak tahu tuh. Gue aja nggak sadar tuh, tau dia udah di posisi 5 ya di Premier League ya. 6. 5 Cal. Emang iya? Iya 5 kan ya Ki? Lima 5 gue. 6 ya. 5 gue. Beda 5 poin kan dengan MU. Apa 8? Tahu gue sih 5. Tuh bener kan? Berapa ya? Bener kan apa? Kan udah buka bang. 5 ya? Tuh, Beda 5. berapa poin dengan MU? Beda 4 poin. Iya. Tuh. Beda 7 poin. 7 poin kan, 7 poin. Iya. Memang kayaknya ini memang titik balik Liverpool bang ya. Gua sepakat, apalagi dengan Nunes dan Gakpo kan akhirnya ngejebolin mulu ya gitu kan. Mungkin ini menjadi titik balik Liverpool bahwa dia udah nemuin lagi nih ritme permainannya kan. Ya. Ditambah Nunes sudah ngecetakin 2 gol dan menang telak lawan MU. Ini bisa jadi pembangkit mental buat Nunes bahwa dia tuh ternyata adalah striker yang memang haus gol gitu. Tambah Salah juga kayaknya, dan juga kan nih penggantinya Mane gitu kan, dengan masuk Gakpo, Nunes. Firmino kemarin masuk juga kan, Firmino. Iya di Ya, main. menit terakhir dan golin juga. Tapi kalau dari yang gue lihat ya Cal, kayaknya kalau Nunes dibilang striker di Liverpool itu kayaknya taktiknya si Klopp juga, atau bukan taktik ya, kayak dia nggak ditaruh di striker sebenarnya. Iya. Iya, dia malah di winger, bahkan dia lebih ke tengah gitu loh. Berarti Jadi kayak dia sama Klopp ya? Hendo ya, sama Jordan Henderson. Nah, false nine, False tepatnya nine ya ke berarti false ya. nine. Gitu. Jadi dia, gue ngeliat dia juga nggak maruk-maruk banget ya kan. Maksudnya dia ngumpan, dia ini. Nah itu juga kayak false nine itu goal getter gak sih Cal? Iya, lebih ke gol getter juga sih. Enggak kemantul sih. Iya ya, itu maksud gue pemantul. Jadi dia dipantul des ntar diumpan lagi ntar gitu loh. Jadi siapapun yang makan gitu loh. Iya, makanya kan Gakpo ini kan dijadikan striker murni ya oleh Jurgen Klopp dalam beberapa match ini terakhir gitu kan. Ini kayaknya mungkin memang strategi dari Klopp ya untuk mencoba bereksperimen gitu. Karena kan Nunes ditaruh di striker kayaknya kurang. Akhirnya dia geser jadi winger, bahkan jadi false nine, dan jadi striker utamanya adalah Gakpo. Dan ternyata memang ini worth it gitu untuk Liverpool, bahwa Gakpo ternyata di winger kurang cocok, ternyata di striker dia lebih cocok gitu di Liverpool. Iya. Mungkin ini adalah titik balik yang bagus juga buat Liverpool gitu, bahwa Gakpo yaudah lo jadi striker, si Nunes bisa di false nine atau jadi winger ya kan, ditambah dengan Salah juga di winger juga, Liverpool bisa bakin naik peringkat sih feeling gua. Ya hampir semua lini sih kemarin gue lihat lumayan kompak ya gitu loh. Si Van Dijk sama Konate gitu kan. Kan belakangan gila, Matip aja blunder mulu ya kan. Terus Van Dijk juga kan baru-baru sembuh juga kan cedera. Matip sama siapa? Gomez. Sama Joe Gomez itu kan juga kacau lah tuh ya kan. Arnold parah ya kan. Kalau Robertson sih
standar ya, dia emang konsisten lah kalau Robertson gitu ya. Kemarin akhirnya gue lihat oke juga sih gitu loh. Malah gue ngeliat di mana ya, gue baca tuh kayak Thiago juga nyesel gitu loh dia nggak ikut ada di situ gitu loh dalam pembantaian. Iya, 7-0 yang 7-0 sudah pasti akan itu. diingat terus menerus Iya, sampai 20 tahun ke depan. berarti ini harusnya jadi em, bekal yang cukup kuat untuk Liverpool dalam menghadapi Madrid. Iya, Ya. betul sepakat. Iya enggak? Betul. Mungkin dengan kemenangan 7-0 ini kan bikin mental mereka jadi semakin kuat ya Iya, gitu terus kan. Madrid ngedown gitu. Iya, apalagi dan ini fakta unik ya Bang ya. Oh. Madrid ngalahin Liverpool 5-2, Hmm. ya kan? MU ngalahin Barca 2-1. Hmm. Barca ngalahin Madrid 1-0. Liverpool ngalahin MU 7-0. Madrid ngalahin 5-2. 5 Tambah sama dua. 2, 7. 7. Iya. MU ngalahin Barca 2-1. 2-1. 1. Satu. Iya, ini adalah cocok lagi sangat bagus teman-teman. Gitu kan. Pinter juga how. Iya. Wikal.id. Cocok lagi ya, sangat-sangat bagus. Iya kan? Wikal.id cocok juga ya. Emang sudah drama Bang. Jadi matchnya Liverpool sama Madrid ini itu adalah hasil untuk nanti ketemu MU 7-0. Nih mak bisa-bisaan Wikal aja nih mah. Sakit hati gue Bang. Gue 2 kali masuk gua kemarin. Kenapa emang? Malu fans MU gue ya kan keluar. Ya 7-0, ya 7-0 gitu kan. Malu gue. Tapi memang gue sepakat kata lo bilang ini titik balik dia untuk ketemu Madrid. Apalagi main di Santiago Bernabeu kan. Mental itu diperluin Bang, ya kan. Main di kandang musuh dengan kemenangan sudah 7-0 lawan MU, harusnya ini bisa bikin Liverpool jadi makin semangat buat ngelawan Madrid. Buat ngebalikin keadaan dari 5-2 mungkin jadi 6-5 atau mungkin 7-6 gitu kan. 7-0 lagi lah. 7-0 lah. Wah, kayaknya kalau untuk lawan King Madrid susah. King UCL. Ya King UCL susah dibantainya. Ya enggak, itu sih faktor penting banget Cal. Gitu Iya, loh, betul, faktor sepakat. penting karena habis menang dengan skor segitu telak. Ini kan anak-anak juga maksudnya para pemain juga kan jadi punya mental yang ayo lagi yuk gitu loh ya kan. Iya, betul. Coba kalau kemarin lawan MU kalah. Pasti dia juga pasti lemes nih walaupun ya misalkan kalahnya cuma 1-0 gitu. Tapi kalah gitu loh lawan MU, lawan rivalnya lah gitu kan. Ketemu Madrid juga pasti kan aduh udah kalah sama MU nih, ntar ketemu Madrid lagi nih, wah kalah lagi dah nih kita gitu loh, malah makin ngedrop gitu. Dan ini cukup statistik yang sangat buruk buat MU ya. Maksudnya dia 4 pertemuan terakhir lawan Liverpool, MU ternyata udah kebobolan 17 gol dan baru ngebobolin 2 gol doang. Ini benar-benar buktiin kan bahwa MU ternyata masih belum bisa buat nyaingin Liverpool dalam 2 musim ini, bahkan 3 musim gitu kan. Bayangin Bang, 4 match pertemuan mereka terakhir 17 gol Liverpool ngejebolin MU cuma ngejebolin 2 gol doang untuk Liverpool. Ini kan membuktikan bahwa kapasitasnya Liverpool sebenarnya masih di atas MU. Oh jauh dong. Iya, cuma ternyata memang musim ini mungkin Liverpool masih kurang klop aja ya, belum nemu ritmenya lagi setelah banyak main-main baru kayak Gakpo, ada Nunes, ada siapa lagi ya? Baru itu doang. Baru itu doang ya? Iya, itu doang. Ya maklum lah itu mah. Klopp juga ngertiin lah gitu. Iya, makanya proses. Gue sih yakin kalau Liverpool mungkin dengan ini bisa nemu ritmenya lagi dan bisa balik lagi ke zona UCL. Karena kan masih selisih 7 poin dengan MU kan. Berarti kan dengan peringkat 5. enggak peringkat 4 beda paling cuma beda MU sama Newcastle beda 4 poin kan. Berarti sama Newcastle beda 3 MU poin. 3 kan? MU 3. Ya kan? Berarti masih ada harapan buat Liverpool untuk lolos ke UCL musim depan. Yang enggak ada harapan cuma Chelsea doang, ya kan? Peringkat 10. Hah, MU Chelsea 10. 10 masih Chelsea. Tapi kemarin menang sih dia. Lawan Dortmund. Iya, 2-0. Ya udah nih Cal, kita ada ajan Cal. Oh iya. Kita break apa? Balik dulu kali. Nah, Bang, jadi menurut lu nih, tanggapan lu setelah Liverpool ngebantai MU 7-0 ini, kira-kira gimana nih persiapan buat lawan Madrid? Apakah menurut lu Klopp bakal pakai strategi yang sama dengan dia menerapkan Gakpo sebagai striker murni, striker utama dan Nunes dijadiin false nine, atau bakal balik ke formasi awal lagi yang dimana Nunes jadi striker dan Salah dan Gakpo dijadiin sebagai winger, Bang? Ya kalau menurut gue nih ya, Iya. menurut gue sih kayaknya Klopp akan masih pakai strategi yang sama gitu loh. Dan sebenarnya kalau yang gue lihat juga pasti Madrid juga ketar-ketir gitu loh. Ketar-ketir dalam artian itu kan bukan satu skor yang biasa aja ya. Jadi pelatih Madrid atau dari Madrid juga kan pasti akan ngelihat, oh lu bye-bye lo Liverpool sekarang udah begini nih.
dia pasti nggak akan main kayak yang kemarin pas ketemu kita. Open play. Iya, open play yang terlalu benar-benar open gitu loh, Iya. yang akhirnya punya ruang yang bisa dimanfaatin sama pemain Madrid kan. Kalau menurut gue sih Klopp akan menggunakan strategi yang sama, mungkin cuman ya ada satu pemain yang lebih dimanfaatkan gitu loh. Kalau Gakpo misal- ya pasti itu sih kayaknya akan lebih ke Gakpo nih gitu loh, karena mungkin kalau Salah udah gampang kebaca lah gitu loh, karena udah sering ketemu Salah gitu loh. Madrid udah tahu juga Salah mainnya gimana. Nah sebenarnya ya antara Darwin Nunes sama Gakpo ini yang akan menurut gue lebih diwaspadai sih sama Madrid gitu sih, Cal. Iya. Dan Liverpool juga kayaknya memang harus berhenti main open play untuk kalau ketemu Madrid, karena belajar di leg pertama kemarin dia sama-sama main open play, ya kan? Ternyata senjata makan tuan, ya kan? Dia main open play dengan klub yang memang diisinya oleh pemain-pemain yang punya sprint kencang semua. Ya. Vinicius Junior, Valverde, ya kan? Terus apa tuh? Rodrigo, ya kan? Sprintnya kencang-kencang semua. Dia aja main open play. Jadi sekalinya kena counter attack, akhirnya back Liverpool pun nggak bisa ngejar gitu kan. Joe Gomez, Van Dijk, ya kan? Ini Iya. emang itu pelajaran buat Klopp sih untuk nggak main open play nanti ketika ketemu Madrid, apalagi kan ini mainnya kan di Santiago Bernabeu kan. Mending lebih main untuk ngandelin counter attack nggak sih? Dan Iya. ngandelin si Gakpo dan si Nunes ini dia untuk sebagai finisher lah gitu kan. Ya setuju. Jadi ya emang harus, kemarin lawan MU juga kan kayaknya lumayan nge-build up-nya bagus ya. Bagus. Gitu loh. Terutama Nge-build dari lini tengah. Ya Ya. dari lini tengah. Dan Henderson Dari juga Henderson. kemarin lagi on fire. Salah Iya. sih yang pantas sih kalau dia jadi player of the match, dan dia akhirnya record breaking ya, maksudnya mencetak Iya. rekor. Dia mencetak gol terbanyak di Iya. Liverpool ya. Menggeser lebih Fowler ya. Iya, geser power. Salah sih maksudnya yang kemarin on fire. Hendo juga gitu loh. Jadi mudah-mudahan masih Ada harapan. Nah, kalau menurut gue juga nih Cal ya. Iya. Kalau untuk menang sih menang Cal, tapi kalau untuk Lolos kapal besar enggak kan? lolos kebanyakan gak sih 5-2? Karena harus selisih minimal 4 gol menangnya kan. Minimal menang 4-0 kalau mau lolos Liverpool. Oh iya. Iya, atau enggak lu menang 3-0. Enggak 3-0 lu kalah. Seri ya. Iya, karena kan lu Oh kalah iya, gol karena, tandang. kota Iya. dia golin banyak ya di kandang. Iya, harus 4-0. Iya sih. Iya. Jadi kayaknya memang rada berat gitu, tapi Kalau pelajaran lu lagi. Dal, Cal. Kalau lu bilang menang gak nih? Menang. Liverpool menang. Menurut gua kayaknya sih enggak. Wah. Enggak. Nggak asik banget Cal, Enggak. tentang MU kalah. Enggak. Karena gini, Bang. Balik lagi ya. Emang kan Madrid di Liga lagi down ya. Tapi kan King UCL ya kan. DNA Champions League itu kuat, Bang, gitu. Jadi jelek-jelek yang Madrid di UCL itu masih bisa ngebantai gitu kan. Ya paling menurut gua paling kalau emang Liverpool mau menang bisa menang, cuma nggak lolos. Paling menang tipis 1-0, 2-1 atau 2-0. Kalau untuk menang 4-0 tuh susah buat Liverpool. Ya kan tadi gue bilang juga begitu tuh. Iya. Ya, menang sih menang nih kayaknya nih, cuman nggak kayak lolos. berat. Iya. Iya. Tapi gua Untuk kalau gua sih lolos. 80% menang Madrid. Oke. Karena main di satu Buy Bernabeu. one aja. Jadi di lane ini Dili. 200 ribu ya. Gitu. Tanya lu jangan. Ay, Buy one aja lu. Iya, buy one aja Mobile Legend gitu. Ya udah, kayaknya perbincangan kita mengenai pembantaian MU apakah masih akan terus dilanjutkan? Ah, tidak usah lah, sakit hati saya. Ya kan? Jadi kesimpulannya teman-teman ya, ingat teman-teman. 7-0. Itu adalah hal yang memalukan buat MU. Jadi ini gua harap jadi titik balik buat Liverpool juga, buat nemuin performanya kembali di Champions League maupun di Premier League. Dan buat MU jangan berkecil hati. Masih ada FA Cup, masih ada UL, bisa lu ambil semua. Yang penting konsisten sama benahin apa yang masih salah-salah aja gitu kan. Iya. Kalau kemarin kan gue lihat-lihat meme-memenya tuh ada yang orang, wah nyari apaan Pak? Nyari yang bisa ngalahin MU nih. Senggol dong. Disenggol 7-0. Sekarang pada kemana tuh? Gua. Kita tuh masuk gue nyebarin memenya gitu kan. Senggol nih bos MU gitu kan. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Agung Van Helen pamit undur diri, dan juga Saya fans MU undur diri juga. Jangan lupa untuk di follow, subscribe, komen, dan like semua video-video kita yang ada di YouTube ataupun di Instagram supaya kalian nggak ketinggalan video-video dan konten menarik soal sepak bola dari Digi Soccer. Ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hihihi 7-0.